Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat pada hari ini. Untuk pertemuan ke-6 Matematika Diskrit, kita akan membahas tentang algoritma dan bilangan bulat. Mungkin semuanya sudah familiar ya dengan kata-kata algoritma maupun bilangan bulat. Algoritma sudah kita bahas tuntas pada dasar pemrograman awal-awal pertemuan. Kemudian bilangan bulat juga mungkin sudah sering ya mendengar bilangan bulat, bilangan real, dan sebagainya. Esensi dari matematika adalah kebebasannya, kata George Cantor. Apa yang akan kita pelajari pada matematika diskrit tentang algoritma dan bilangan bulat? Pokok bahasan bilangan bulat akan menggunakan terminologi algoritma untuk mendeskripsikan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan suatu metode. Kita lihat dulu algoritma. Ini sebetulnya kita merefresh ingatan ke dasar pemrograman karena sudah dibahas apa itu algoritma dan contoh-contohnya, bagaimana menyajikan algoritma, dan manakah yang termasuk proses, nama algoritma, kemudian bagaimana cara kita membuat algoritma dengan pseudocode maupun kalimat deskriptif. Apa sih algoritma itu? Algoritma adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Contoh algoritmanya, proses praktikum pemrograman website, algoritma panduan praktikum. Contoh langkah dalam algoritma, instalasi SAMPP dan editor berupa Notepad++ atau Sublime Text. Notasi untuk algoritma bisa disajikan dalam setidaknya dua cara ya. Yang pertama adalah kalimat deskriptif, yang kedua adalah pseudocode. Kalimat deskriptif adalah setiap langkah akan dideskripsikan dan dijelaskan dengan bahasa sehari-hari secara gamblang. Setiap langkah biasanya diawali dengan kata kerja seperti baca, hitung, masukkan, bagi, ganti, dan lain-lain. Sedangkan persyaratan bersyarat dinyatakan dengan jika, maka. Sedangkan untuk pseudocode, dari namanya kita sudah tahu bahwa pseudocode pasti berhubungan dengan bahasa pemrograman komputer. Jadi dibuatkan kode pemrograman komputernya, misalnya dalam bahasa Pascal, C atau C++, Java, Python, C#, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh algoritma dengan kalimat deskriptif. Jadi di sini kita ingin menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau bukan. Algoritma menerima inputan suatu bilangan, menghitung, lalu mencetak nilai ke piranti keluarannya sebagai output. Nah, jadi di sini ya deskripsi dari langkah 1 sampai 10 inilah yang disebut dengan algoritma dengan kalimat deskriptif. Jadi dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk kalimat seperti itu. Kemudian kita lihat contoh dari algoritma dengan pseudocode. Jadi memang khas sekali ya kode komputernya, kode codingnya sama-sama menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau bukan. Bisa kita lihat bedanya di sini kalimat deskriptif memang menggunakan kata-kata baca, jika, kemudian tampilkan, dan sebagainya. Sedangkan untuk pseudocode, ya input, if, else, and if, and for, output, dan sebagainya. Beberapa contoh algoritma, walaupun tidak hanya 8 ini ya, tapi 8 ini adalah contoh algoritma yang sering sekali digunakan dalam ilmu komputer sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Yang pertama adalah algoritma mempertukarkan nilai dari dua buah peubah, algoritma sorting atau pengurutan, algoritma divide and conquer, algoritma rekursi, algoritma dynamic programming, algoritma greedy, algoritma brute force, dan algoritma backtracking. Kemudian kita masuk ke bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat, sesuai dengan konsep dan definisinya, adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misalkan 8, 21, 8765, minus 34, 0. Boleh plus, boleh minus.
0 juga termasuk bilangan bulat. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik atau pecahan desimalnya. Misalnya 8.0, 34,25, 0,02. Disebut juga division untuk sifat pembagian pada bilangan bulat. Mengapa pembagian? Karena salah satu konsep bilangan bulat yang berguna dalam aritmatika komputer adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Sembarang bilangan bulat positif dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian satu atau lebih dari bilangan prima. Ada definisi? Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan AC. Nah, begini notasinya kalau kita buatkan definisi ini ke dalam suatu notasi matematis. Nah, untuk Z adalah himpunan bilangan bulat. Jadi ini sudah pernah saya bahas juga ketika kita membahas himpunan. Contohnya seperti ini, 4, 12, karena 12 dibagi 4 sama dengan 3, maka termasuk bilangan bulat. 4, 13, karena 13 dibagi 4 hasilnya 3,25, maka bukan termasuk bilangan bulat. Teorema 1, misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N besar 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik Q dan R, sedemikian sehingga rumusnya atau formulanya adalah M sama dengan NQ plus R, dengan 0 kecil sama dengan R kecil N. Nah, M adalah yang dibagi, N adalah pembagi, Q adalah hasil bagi, R adalah sisa hasil bagi. Bentuk lainnya bisa kita buatkan seperti ini, Q sama dengan M div N, R sama dengan M mod R. Kita lihat contohnya, 1987 jika dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47. Jadi bisa kita tuliskan 1987 sama dengan 97 titik 20 atau dot 20 plus 47. Untuk titik di sini saya tuliskan dari awal sampai akhir PPT berupa titik ya atau dot. Atau bisa juga kita tuliskan 1987 div 97 sama dengan 20 dan 1987 mod 97 sama dengan 47 atau bisa koma juga bisa ya sesuai dengan notasi ini. Begitu juga dengan minus 22 sama dengan 3 minus 8 plus 2. Minus 22 div 3 sama dengan minus 8, dan 22 minus 22 mod 3 sama dengan 2. Jadi ini 3 minus 8, 2. Ini juga 3 minus 8, 2. Karena sisa pembagian tidak boleh negatif, khusus untuk studi kasus yang seperti ini ya, maka tuliskan minus 22 sama dengan 3, minus 7, minus 1. Pembagi bersama terbesar. Dua buah bilangan bulat dapat memiliki faktor pembagi yang sama. Faktor pembagi yang sama yang terpenting adalah faktor pembagi bersama terbesar, atau PBB. Contohnya, 45, faktor pembaginya ada 1, 3, 5, 9, 15, 45. 36, faktor pembaginya 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 18, 36. Faktor pembagi bersama 45 dan 36 adalah yang ada pada 45 dan 36. 1, 3, 9. Sehingga faktor pembagi bersama 45 dan 36 adalah 139, dan PBB-nya atau faktor pembagi bersama terbesarnya adalah 9, nilai yang paling besar dari faktor pembagi bersamanya. Bisa dituliskan PBB 45,36 atau PBB 36,45 sama dengan 9. Kemudian ada definisi lain,
Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat tidak nol. Pembagi bersama terbesar atau PBB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian sehingga D, A, dan D, B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A, B sama dengan D. Kita lihat ada teorema kedua. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C A plus B. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C A dikurang B. Jika C A, maka C AB. Ini adalah teorema yang juga harus dipahami. Pembuktian teorema A, ini ya, yang ini. Jika C adalah PBB dari A dan B, maka C A plus B. Karena C adalah PBB dari A dan B, maka C A dan C B. Karena C A, maka berarti A sama dengan CD1 untuk suatu bilangan bulat D1. Begitu juga dengan CB, maka berarti B sama dengan CD2 untuk suatu bilangan bulat D2. Maka bisa kita operasikan atau substitusikan A plus B sama dengan CD1 plus CD2 sama dengan C dalam kurung D1 plus D2. Terlihat bahwa C habis membagi A plus B. Ini adalah pembuktian teorema untuk poin yang A. Begitu juga nanti jika ingin membuktikan teorema B dan C. Seperti ini, PBB dari 45 dan 36 adalah 9. Menurut teorema 5.2, jadi kalau kita mengacu kepada teorema 5.2, maka setiap A, B, dan C harus kita buktikan. 9 habis membagi 45 plus 36 sama dengan 81, atau 9, 45 plus 36. Untuk yang B, 9 habis membagi 45 dikurang 36 sama dengan 9, atau 9, 45 dikurang 36. Dan yang C, untuk poin C, 9 habis membagi 45 dikali 36 sama dengan 1620, atau 9, 45 dikali 36. Kemudian teorema ketiga untuk pembagi bersama terbesar adalah misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N besar 0. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ plus R, 0 kecil sama dengan R kecil N. Maka PBB-nya M, N akan sama dengan PBB N, R. Jadi ini juga harus dipahami untuk teorema ketiga pembagi bersama terbesar. Kita lihat contohnya. Jika 80 dibagi 12 memberikan hasil 6 dan sisa 8, atau 20 sama dengan 12.6 plus 8. Menurut teorema 3, yang ini ya, PBB 80,12 sama dengan PBB 12,8 sama dengan 4. Kita lihat lain. Jika 12 dibagi 8, hasilnya 1 dan sisanya 4. Atau kita tuliskan 12 sama dengan 8.1 plus 4. Menurut teorema 3, PBB 12,8 sama dengan PBB 8,4 sama dengan 4. Kemudian yang ketiga, jika 8 dibagi dengan 4 memberikan hasil 2 dan sisa 0. Atau 8 sama dengan 4.2 plus 0. Menurut teorema 3, PBB 8,4 sama dengan PBB 4,0 sama dengan 4. Maka PBB 80,12 ini, PBB 12,8 ini, PBB 8,4 ya. PBB 4,0 sama dengan 4. Ini adalah pemanfaatan dari teorema 3, contoh implementasi dari teorema 3.
Kemudian kita masuk kepada yang pertama, yaitu algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean didasarkan pada aplikasi teorema 3, jadi kembali ke teorema 3, ini ya. Secara berturut-turut sampai kita menemukan sisa pembagian bernilai 0, sehingga kita operasikan. PBB M, N sama dengan PBB R0, R1 sama dengan PBB R1, R2, dan seterusnya sama dengan PBB Rn-2, Rn-1 sama dengan PBB Rn-1, Rn sama dengan PBB Rn, 0 sama dengan Rn. Jadi memang rada effort ya membuat untuk algoritma Euclidean ini, karena kalau misalnya bilangannya besar, kita harus menemukan sisa pembagian bernilai 0 secara berturut-turut dengan teorema 3, maka akan panjang juga begitu ya. Misalkan seperti ini. Jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB N, N. Stop. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah 2. Nah, ini adalah step by step algoritma Euclidean yang bisa kita eksekusi nanti yang mengacu pada formula ini. Kalau misalnya N-nya tidak sama dengan 0, bagilah M dengan N, dan misalkan R adalah sisanya, ganti nilai M dengan nilai N, dan nilai N dengan nilai R, lalu ulang kembali ke langkah 1, sampai N-nya itu adalah 0. Di sini ada note-nya atau catatannya, jika M kecil sama dengan N, maka pertukarkan lebih dahulu nilai M dan nilai N. Kita lihat contohnya ya. Deklarasi R integer algoritma while N kecil tidak sama dengan 0, do R M mod N, M N, N R, N while N sama dengan 0. Maka PBB M, N sama dengan M. Kemudian M-nya adalah PBB-nya. Ini adalah pseudocode-nya. Mungkin nanti kalau ada yang mau iseng-iseng mencoba dengan IDE-nya, silahkan dicoba ya untuk algoritma Euclidean ini. Contoh soalnya, berapakah PBB dari 80 dan 12 yang dicari dengan algoritma Euclidean? Maka kita eksekusi langkah demi langkah yang ada di algoritma Euclidean. M sama dengan 80, N sama dengan 12. Terpenuhi syarat bahwa M harus besar sama dengan N. Karena M sama dengan 12 tidak sama dengan 0, maka langkah 2 dikerjakan 80 dibagi 12 memberikan hasil 6 dan sisa 8. 80 sama dengan 6.12 plus 8. Kemudian kita bisa mengerjakan langkah ketiga, M sama dengan 12 dan N sama dengan 8. Kita kembali ke langkah 1 karena belum terpenuhi N-nya sama dengan 0. N sama dengan 8 tidak sama dengan 0, maka langkah 2 dikerjakan. Sama 12 dibagi 8, hasil 1, sisa R sama dengan 4, 12 sama dengan 1.8 plus 4 kalau kita tuliskan. Kemudian kita kembali ke langkah 1 karena N-nya itu belum sama dengan 0. Maka kita dapatkan B sama dengan 4 tidak sama dengan 0, maka langkah 2 dikerjakan, 8 dibagi 4, hasil 2 dan R, sisa R-nya sama dengan 0, 8 sama dengan 2.4 plus 0. Kerjakan langkah ketiga, M sama dengan 4, N sama dengan 0. Kembali ke langkah 1. Hanya saja karena ini N-nya sudah 0, maka PBB dari 80 dan 12 adalah nilai M terakhir, yaitu 4. Jadi PBB 80 dibagi 12 adalah 4. Nah, jadi untuk algoritma Euclidean akan terus looping sampai N-nya adalah 0. Ketika N-nya sudah 0, maka kita dapatkan PBB-nya adalah nilai M, seperti ini ya, PBB 80,12 sama dengan 4. N-nya sudah 0, M-nya 4. Nah, ini adalah cara lain ya, cara cepat. Kalau misalnya ini kan pakai kalimat deskriptif ya, kita jelaskan satu-satu. Kalau kita ingin membuat seperti ini, 80 sama dengan 6
dot 12 plus 8, kemudian 12 sama dengan 1 dot 8 plus 4, 8 sama dengan 2 dot 4 plus 0. Kemudian sudah tahu ya hasilnya 4 dan 0 untuk M dan N-nya, maka ini adalah PBB-nya. Kemudian teorema keempat untuk algoritma Euclidean, misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB A, B sama dengan MA plus NB. PBB dua buah bilangan bulat A dan B dapat dinyatakan sebagai kombinasi lanjar atau linear combination dengan M dan N sebagai koefisiennya. Misalkan, PBB 80,12 sama dengan 4, 4 sama dengan minus 1 dot 80 plus 7 dot 12. Maka M-nya sesuai dengan ini ya. M-nya sama dengan minus 1, N-nya adalah 7. Contoh soalnya, nyatakan PBB 312,70 sama dengan 2 sebagai kombinasi lanjar dari 312 dan 70. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka tetap kita gunakan langkah-langkah, 3 langkah pada algoritma Euclidean seperti ini. 312, 4.70 plus 32. Ketika kita ubah bentuknya menjadi 32 sama dengan 312 dikurang 4.70. Kemudian dari yang pertama kita lakukan atau kita lanjutkan algoritma Euclidean-nya menjadi 70 sama dengan 2.32 plus 6. Ini kita ubah bentuknya menjadi 6 sama dengan 70 kurang 2.32. Kemudian ini kita turunkan atau kita lanjutkan menjadi 32 sama dengan 5.6 plus 2. Kalau kita ubah bentuknya seperti ini, 2 sama dengan 32 kurang 5.6. Kemudian yang terakhir sebelum M dan N-nya sama dengan 0, 6 sama dengan 3.2 plus 0. Maka kita substitusikan 2 sama dengan, dari ini ya, yang paling kecil. 32 kurang 5 dot 6. 6-nya kita substitusi dari atas, 70 dikurang 2 dot 32, dan seterusnya. Sehingga dari operasi ini, hasil substitusi beberapa formula pada algoritma Euclidean untuk soal ini yang sudah kita cari tadi, didapatkan PBB 312,70 sama dengan 2 sama dengan 11.312 dikurang 49.70. Maka kita dapatkan 11 dan 49 sebagai koefisiennya, M dan N-nya, sesuai dengan rumusnya. Kemudian kita masuk ke relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima, relatively prime jika PBB A, B sama dengan 1. Jika A dan B relatif prima, maka menurut teorema 4, kita kembali ke teorema 4 ya. Kita dapat menemukan bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga MA plus NB sama dengan 1. Contoh soalnya, tunjukkan bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima. Cara menyelesaikannya, maka eksekusilah rumus ini yang mengacu pada teorema 4. Maka PBB 20,3 sama dengan 1 atau dapat ditulis 2.20 plus minus 13.3 sama dengan 1. Maka kita dapatkan 2 dan minus 13 sebagai M dan N-nya, maka terbukti PBB 20,3 sama dengan 1 sama dengan 1. Jadi ini 1, ini juga hasilnya adalah 1. Jadi sudah selesai ya prosesnya untuk menunjukkan 20 dan 3 adalah relatif prima.
Kemudian aritmetika modulo. Aritmetika modulo atau modular arithmetic memainkan peranan yang penting dalam komputasi integer, khususnya pada aplikasi kriptografi. Nah, di sini menarik ya, pada bilangan bulat ini ternyata kriptografi itu juga menggunakan konsep algoritma dan bilangan bulat dalam komputasi matematisnya. Mungkin pada matematika diskrit ini tidak saya bahas detail mengenai kriptografi, karena sebetulnya kriptografi ini menjadi bab tersendiri atau materi beberapa pertemuan pada mata kuliah jaringan, seperti jaringan komputer, kemudian keamanan data dan jaringan, kemudian beberapa ada keamanan informasi juga. Jadi ini tidak bisa hanya dibahas singkat. Jadi memang ada khusus 2-3 SKS beberapa minggu untuk membahas kriptografi pada mata kuliah yang mengarah ke jaringan atau network. Untuk aritmetika modulo, kita menggunakan operator mod. Mungkin semuanya juga sudah paham ya. Beberapa kasus untuk dasproc, struct.pbo mungkin juga menggunakan mod di line ketika kalian coding di IDE-nya. Contohnya, 23 dibagi 5 memberikan hasil sama dengan 4 dan sisa sama dengan 3. Maka 23 mod 5 sama dengan 3. Definisi, misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat besar 0. Operasi A mod M, atau bisa kita baca A modulo M, memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dengan kata lain, A mod M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R. Dengan 0 kecil sama dengan R kecil M. Sehingga notasinya bisa kita buatkan seperti ini. A mod M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R. Dengan 0 kecil sama dengan R kecil M. Bilangan M disebut sebagai modulus atau modulo, dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai M-1. Contoh soalnya, berapakah hasil operasi dengan operator modulo berikut? Ini ya, ini mungkin saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena sudah tahu. 23 mod 5, 3, 27 mod 3, 0, 6 mod 8, 6, 0 mod 12, 12, minus 41 mod 9, 9, minus 39 mod 13, 0. Kemudian ada yang disebut dengan kongruen. Kadang-kadang dua buah bilangan bulat A dan B mempunyai sisa yang sama jika dibagi dengan bilangan bulat positif M. Dapat dikatakan bahwa A dan B kongruen dalam modulo M dan dilambangkan atau notasinya adalah A, kemudian tanda sama dengannya itu garisnya ada 3 ya, jadi 1, 2, 3, artinya adalah kongruen, B mod M. Kalau misalnya tidak kongruen, A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka dituliskan A, ini kemudian ada garisnya, B mod M, artinya A tidak kongruen dengan B dalam modulus M. Definisinya, misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan besar 0, maka A kongruen B mod M jika M habis membagi A minus B. Kongruen A B mod M dapat pula dituliskan dalam hubungan, jadi cara lain untuk menuliskannya adalah A sama dengan B plus KM. K adalah sembarang bilangan bulat. Maka bisa dituliskan seperti ini, A kongruen R mod M, untuk A mod M sama dengan R. Contohnya, apakah bilangan di bawah kongruen atau tidak kongruen? 17 dengan 2 mod 3, minus 7 dengan 15 mod 11, 12 dengan 2 mod 7, minus 7 dengan 15 mod 3. Kita lihat. 17 dengan 2 mod 3, 3 habis membagi 17 dikurang 2 sama dengan 15.
15 dibagi 3 sama dengan 5, maka 17 kongruen 2 mod 3. Minus 7 dengan 15 mod 11. 11 habis membagi minus 7, minus 15 sama dengan minus 22. Minus 22 dibagi 11 sama dengan 2. Maka minus 7 kongruen 15 mod 11. 12 dengan 2 mod 7. 7 tidak habis membagi 12 dikurang 2 sama dengan 10, maka 12 tidak kongruen 2 mod 7. Minus 7 dengan 15 mod 3. 3 tidak habis membagi minus 7, minus 15 sama dengan minus 22, maka minus 7 tidak kongruen 15 mod 3. Untuk kongruen, itu bisa juga kita tuliskan dengan mensubstitusikan beberapa teorema sebelumnya. Contohnya, 38 kongruen 13 mod 5 dapat ditulis sebagai 38 sama dengan 13 plus 5.5. 17 kongruen 2 mod 3 dapat dituliskan sebagai 17 sama dengan 2 plus 5.3. 23 mod 5 sama dengan 3 dapat dituliskan sebagai 23 kongruen 3 mod 5. Jadi 3 mod 5. Minus 41 mod 9 sama dengan 4 dapat dituliskan minus 41 sama dengan 4 mod 9. Kemudian untuk teorema kelima, aritmatika modulo, misalkan M adalah bilangan bulat positif. Jika A kongruen B mod M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A plus C kongruen B plus C mod M, AC kongruen BC mod M, A pangkat P sama dengan B pangkat P mod M untuk suatu bilangan bulat tak negatif, yaitu P. Kemudian yang kedua, jika A kongruen B mod M dan C kongruen D mod M, maka berlaku A plus C kongruen B plus D mod M, AC kongruen BD mod M. Kemudian kita masuk ke inversi modulo atau modulo inverse. Misalkan ada soal, tentukan inversi dari 4 mod 9. Maka kita selesaikan dengan cara PBB 4,9 ya. PBB 4,9 sama dengan 1, maka inversi dari 4 mod 9 ada. Jadi kita cek dulu apakah sama dengan 1 atau tidak. Dengan algoritma Euclidean, dapatkan 9 sama dengan 2.4 plus 1. Kemudian kita ubah susunannya menjadi minus 2,4 plus 1.9 sama dengan 1. Minus 2 adalah inversi dari 4 modulo 9. Bisa kita cek, minus 2.4 kongruen 1 mod 9. 9 habis membagi minus 2.4 minus 1 sama dengan minus 9. Maka 2 adalah inversi dari modulo. 4 mod 9. Kita lihat contoh lain, tentukan inversi dari 17 mod 7. 17 mod 7 PBB-nya sama dengan 1, maka inversinya ada. Dengan algoritma Euclidean, kita dapatkan 17 sama dengan 2.7 plus 3, 7 sama dengan 2.3 plus 1, 3 sama dengan 3.1 plus 0. Kita dapatkan minus 2.17 plus 5.7 sama dengan 1. Maka minus 2 adalah inversi dari 17 modulo 7. Bisa kita cek kebenarannya minus 2.17 kongruen 1 mod 7, di mana 7 habis membagi minus 2.17 kurang 1 sama dengan 35. Jadi memang ketika kita mengerjakan inverse ini, pertama kita cek dulu PBB-nya apakah sama dengan 1. Kemudian kita jalankan dengan algoritma Euclidean-nya. Kemudian untuk mengecek, kita gunakan sifat teorema dari kongruen.
Kemudian ini contoh lain lagi, tentukan inversi dari 18 mod 10. Karena PBB-nya 18,10 sama dengan 2 tidak sama dengan 1, maka inversi modulo 18 modulo 10 ini tidak ada. Jadi memang step pertama itu harus terpenuhi dulu. Tentukan solusi dari 4x kongruen 3 mod 9, 2x kongruen 3 mod 4. Bagaimana solusinya? Seperti ini ya. 4x kongruen 3 mod 9. Kita bisa gunakan rumus x sama dengan 3 plus k dot 9 dibagi 4. Sehingga dari persamaan ini, nilai k bilangan bulat yang menghasilkan x bulat adalah k sama dengan 1, x-nya sama dengan 3. K sama dengan 5, x-nya sama dengan 12. K sama dengan minus 3, x-nya sama dengan minus 6. K minus 6 diperoleh x sama dengan minus 15. Dan seterusnya. Jadi nilai-nilai x yang memenuhi 4x kongruen 3 mod 9 adalah 3, 12, minus 6, minus 15, dan seterusnya. Begitu juga dengan 2x kongruen 3 mod 4. Dengan rumus yang sama, x sama dengan 3 plus k dot 4 bagi 2. Karena 4k dot 4 atau 4k genap dan 3 ganjil, maka penjumlahannya menghasilkan ganjil. Sehingga hasil penjumlahan tersebut jika dibagi 2 tidak menghasilkan bilangan bulat. Tidak ada nilai x yang memenuhi 2x kongruen 3 mod 4. Kemudian ada lagi pada bilangan bulat yang disebut dengan Chinese remainder problem. Teorema ke-6 untuk Chinese remainder problem, misalkan M1, M2 sampai Mn adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga PBB MI, Mj sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J. Maka sistem kongruen lancarnya adalah X kongruen AK mod MK. Mempunyai sebuah solusi unik dalam modulo M sama dengan M1, M2, dan seterusnya sampai Mn. Budi mengatakan, contoh soalnya ya untuk Chinese remainder problem, Budi mengatakan bahwa dia memiliki koleksi lukisan yang jumlahnya tidak diketahui karena jumlahnya terlalu banyak. Ia mengatakan bahwa jika lukisannya dibagikan ke 2 orang, maka sisanya adalah 1. Jika lukisannya dibagikan ke 3 orang, maka sisanya juga 1. Jika dibagi ke 4 orang, sisanya adalah 3. Jika dibagikan ke 12 orang, maka sisanya adalah 1. Pertanyaannya, apakah Budi benar-benar jujur mengatakan pembagian lukisannya tersebut ke orang-orang? Maka kita bisa mencari dengan Chinese remainder problem. Kita tulis kembali pernyataan di soal menjadi seperti ini ya, yang bentuknya matematis. X sama dengan 1 mod 2, X sama dengan 1 mod 3, X sama dengan 3 mod 4, X sama dengan 1 mod 2. Kita lihat 1 dan 2. Habis dibagi GCD 3,2, 0, habis dibagi 1, benar. Lihat persamaan 1, 3. 3, 1, habis dibagi GCD 4,2, 2, habis dibagi 2, benar. Dan seterusnya. Karena tidak semua pengecekan bernilai benar, karena yang ini ya, ketika kita cek 3 dan 4, hasilnya salah, maka nilai tersebut tidak ada dan tidak dapat dicari. Artinya, Budi, karena semuanya tidak benar nilainya, maka Budi berbohong. Kalau ada satu saja yang salah dari operasi persamaan dengan Chinese remainder problem ini terbukti salah, maka Budi berbohong. Jadi semuanya harus benar, maka bisa dikatakan Budi itu berkata jujur. Kemudian bilangan prima. Definisi yang pertama, bilangan bulat positif P besar 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P atau dirinya sendiri. Teorema 7 untuk bilangan prima, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Untuk teorema ke-8, jika N adalah bilangan komposit, maka N mempunyai faktor prima yang lebih kecil atau sama dengan akar N. Kita lihat soalnya,
Tunjukkan apakah 171 dan 199 merupakan bilangan prima atau komposit. Penyelesaiannya, akar N, akar 171, hasilnya 13,077. Bilangan prima yang kecil sama dengan akar N atau akar 171 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Karena 171 habis dibagi 3, maka 171 adalah bilangan komposit. Kita lihat untuk yang akar 199, hasilnya 14,107. Bilangan prima yang kecil sama dengan akar 199 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Karena 199 tidak habis dibagi 2, 3, 5, 7, 11, 13, maka 199 adalah bilangan prima. Contoh soal lain, temukan semua faktor prima dari 16, 17. Penyelesaiannya, bagilah dengan barisan bilangan prima mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 2 tidak habis membagi 16, 17, 3 habis membagi 16, 17, yaitu 5, 3, 9. Kemudian kita lanjutkan ke proses berikutnya dengan model atau cara yang sama. Bagilah 5, 3, 9 dengan barisan bilangan prima dimulai dari 3, 5, 7, dan seterusnya. 3 tidak habis membagi 5, 3, 9, 5 juga tidak habis membagi 5, 3, 9. 7 ternyata habis membagi 5, 3, 9 yang akan mengeluarkan hasil 77. Kemudian 77 akan kita operasikan. Bagilah 77 dengan barisan bilangan prima, yaitu mulai dari 7, 11, dan seterusnya. Maka 7 habis membagi 77, yaitu hasilnya 11. Karena 11 adalah bilangan prima, maka pencarian faktor prima dari 16, 17 sudah selesai. Faktor prima dari 16, 17 adalah 3, 3, 7, 7, 11. Jadi setiap kali hasilnya itu habis membagi untuk setiap langkah, maka faktor primanya itulah yang bilangan yang habis membagi bilangan yang dimaksud. Jadi misalkan ini ya, ini. Jadi yang diambilnya itu yang habis membagi. Kemudian kriptografi, aritmatika modulo dan bilangan prima mempunyai banyak aplikasi dalam ilmu komputer, salah satunya adalah kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan cara untuk menjaga keamanan pesan dengan menyandingkan menjadi pesan yang tidak mempunyai makna. Jadi seolah-olah seperti spam, tapi ternyata mengandung informasi yang berharga. Seperti film-film detektif ya, crime, thriller, ya begitulah kira-kira. Yang seperti Mission Impossible, kemudian yang apa sih judul filmnya kok saya jadi lupa, yang memecahkan masalah Mona Lisa, yang ada hubungannya dengan karya Mona Lisa, nah itu juga ada kriptografinya. Pesan yang dirahasiakan dinamakan plain text, pesan hasil penyandian disebut ciphertext. Jadi memang kriptografi berpegang teguh pada plain text dan ciphertext. Sedangkan proses untuk menyandikan plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi, sedangkan proses untuk membalikkan ciphertext menjadi plain text disebut dekripsi. Notasinya, jika ciphertext dilambangkan dengan C dan plain text dilambangkan dengan P, maka fungsi enkripsi E memetakan P ke C adalah seperti ini ya. Ini adalah nih formulanya. EP sama dengan C, DC sama dengan P, DEP sama dengan P. Nah, ini adalah contoh plain text dan ciphertext-nya. Kalau misalkan kita ingin menggeser 3 ke kanan, maka A jadi D, B jadi E, C jadi F, dan seterusnya, hingga Z. Z-nya jadi C. Contohnya, plain text struktur diskrit. Maka ciphertext-nya menjadi seperti ini ya. T, S, U, R, dan sebagainya.
tergantung dari ini. Sebentar, ini kok tidak bisa. Oke, tergantung dari kuncinya ini. Kalau misalkan diminta geser ke kanan 8, berarti dari A, kalau ke kanan 8, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka ciphertextnya adalah I. Tergantung dari kodenya ini. Dan ini biasanya hanya akan diketahui oleh sender dan receiver message atau pesan tersebut. Operasi modulo yang diterapkan pada kriptografi ya untuk plain text menjadi ciphertext adalah C sama dengan EP sama dengan P plus 3 mod 26. Sedangkan operasi modulo terhadap ciphertext menjadi plain text adalah P sama dengan DC sama dengan C minus 3 mod 6. Fungsi enkripsi dan dekripsi pada Caesar cipher adalah C sama dengan EP sama dengan P plus K mod 26. P sama dengan DC sama dengan C dikurang K mod 26. Contohnya seperti ini untuk kriptografi, pesan awasi Asterix dan temannya Obelix disandingkan dengan Caesar cipher dengan mengkodekan A sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai Z sama dengan 25. Maka ciphertextnya adalah, nah kita main membuka ini nih, membuka pesan rahasia. Maka kita cari dengan rumus untuk kriptografi yang berkaitan dengan modulo. P1 sama dengan A sama dengan 0. Ya, tadi di soalnya A-nya 0. Kita masukkan ke rumus C1 sama dengan E0 sama dengan 0 plus 3 mod 26 sama dengan 3. Maka 3 adalah D. Ya, 0 A, 1 B, 2C, 3D. P2W sama dengan 22, C2 sama dengan E22 sama dengan 22 plus 3 mod 6, 25 sama dengan Z. P3A sama dengan 0, C3 sama dengan E0 sama dengan 0 plus 3 mod 26 sama dengan 3 sama dengan D. Dan seterusnya. Maka ciphertextnya adalah ini ya, DZ, DVL, DVW, Hula, G, Deki, WHP, D, Kiki, BA, Rehola. Ini adalah ciphertext hasil dari kriptografi, proses enkripsi untuk awasi Asterix dan temannya Obelix. Nah, seolah-olah ini kan tidak ada maknanya ya. Ini mungkin salah ketik atau mungkin HP-nya mengetik sendiri chatnya atau emailnya. Nah, ternyata diminta untuk mengawasi Asterix dan Obelix. Jadi hati-hati ya ketika ada pesan yang rasanya kok sepertinya nggak ada hubungannya dengan kita, salah sambung dan sebagainya. Padahal ternyata mungkin bisa saja permintaan tolong dan sebagainya. Kemudian algoritma kriptografi yang paling terkenal adalah RSA. Di sini tidak saya jelaskan ya RSA ini karena lagi-lagi kriptografi itu tidak bisa dijelaskan hanya dalam beberapa slide. Karena nanti akan menjadi pertanyaan, itu tadi bagaimana Bu cara mendapatkannya? Kemudian tadi kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Makanya konsep kriptografi itu harus kita pahami dulu, barulah kemudian kita bisa mengetahui dan memahami algoritma kriptografi. Jadi di sini silahkan ini ya, contoh soalnya untuk algoritma RSA, mungkin semoga dari contoh soal ini sudah bisa paham setidaknya bagaimana sih algoritma RSA itu bekerja walaupun tidak detail. Jadi yang penting adalah bagaimana cara mengubah untuk kriptografi dengan operasi modulo, plain text, ciphertext, enkripsi, dan dekripsinya dari suatu pesan sesuai dengan yang diminta. Kemudian fungsi hash. Fungsi hash digunakan untuk menempatkan suatu record yang mempunyai nilai kunci K. Fungsi hash yang paling umum adalah HK sama dengan K mod M, di mana M adalah jumlah lokasi memori yang tersedia, K adalah nilai kunci. Kita lihat contohnya, misalnya kita akan menempatkan data record dengan kunci 257, hitunglah nilai fungsi hash-nya. Kita masukkan saja ke rumusnya, HK sama dengan K mod M.
Maka H257 sama dengan 257 mod 11 sama dengan 4. Maka sel memori untuk data record ini dengan lokasi 4 akan terpilih. Kemudian ISBN, International Standard Book Number. Kode ISBN seperti mungkin yang sudah kalian ketahui ada 10 karakter ya. Dikelompokkan dengan adanya spasi ataupun garis dash, misalnya 0-3015-4561-9. Nah, bagaimana cara kita membaca ISBN? Untuk yang belum tahu, ISBN terdiri atas 4 bagian kode. 0, kode yang mengidentifikasikan bahasa. 3015, kode yang mengidentifikasikan kode penerbit. 4561 adalah kode yang mengidentifikasikan kode unik buku yang terbit tersebut. Jadi setiap buku pasti akan berbeda pada kode yang ketiga, setelah dash yang kedua. Kemudian yang terakhir, satu kode yang terakhir akan mengidentifikasikan karakter uji. Nah, di sini kita bisa tahu bukunya itu asli, palsu, bajakan, terdaftarkah atau tidak, itu bisa dicek dengan adanya kode untuk mengidentifikasi karakter uji. Untuk mengidentifikasi karakter uji pada ISBN, ini juga konsep bilangan bulat yang dipakai, yaitu modulo. Untuk mendapatkan karakter uji, hitunglah dengan persamaan I XI mod 11 sama dengan karakter uji. Contoh soalnya, nomor ISBN sebuah buku terbitan penerbit Indonesia adalah 979-99P-04-5. Tentukan nilai P. Pertama, kita harus mencari dulu karakter ujinya. Dari sini kita bisa tahu ya, nih 5 sebagai kode yang terakhir. Maka karakter uji ISBN-nya adalah 5. Dengan rumus IXI mod 11 sama dengan 5. Maka kita bisa menjabarkan persamaan ini menjadi IXI sama dengan 1.9 plus 2.7 plus 3.9 plus 4.9 plus 5.3 plus 6.9 plus 7.p plus 8.0 plus 9.4. Dari sini ya, dari soalnya, IXI-nya. Maka kita dapatkan 191 plus 7P. Maka 191 plus 7X mod 11 sama dengan 5, atau bisa dibuat seperti ini, P sama dengan 11K plus 5 minus 191 dibagi 7, sama dengan 11K dikurang 186 dibagi 7. Nilai-nilai K yang menghasilkan X bulat adalah K sama dengan, ya mulai dari minus 6, 1, 8, 15, 22, 28. Agar ISBN sah, maka P haruslah memenuhi 0 besar sama dengan P besar sama dengan 9. Untuk K sama dengan 22 didapatkan nilainya P sama dengan 8. Maka nilai P ini adalah 979-9398-04-5. Kemudian pembangkit bilangan acak semu. Bilangan acak atau random number banyak digunakan pada program komputer misalnya untuk simulasi, kriptografi, dan aplikasi statistik. Bilangan acak yang dihasilkan dengan rumus-rumus matematika adalah bilangan acak semu atau yang disebut dengan pseudo, karena pembangkitan bilangannya dapat diulang kembali. Pembangkit deret bilangan acak yang disebut dengan pembangkit bilangan acak semu atau pseudo random number generator atau PRNG. Jadi biasanya kata-kata PRNG artinya adalah pembangkit bilangan acak semu. Metode yang paling umum digunakan untuk membangkitkan atau menggenerate beberapa atau banyak bilangan acak adalah dengan pembangkit bilangan acak kongruen lancar atau linear LCG atau PRNG yang berbentuk, rumusnya ada ini. Jadi inilah rumus yang bisa digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Xn sama dengan AXN-1 plus B mod M. Dalam hal ini, Xn-nya adalah bilangan acak ke N dari deretnya, A adalah faktor pengali, Xn kurang 1 adalah bilangan acak sebelumnya, B adalah increment,
M adalah modulus. A, B, dan M adalah konstanta. Kita lihat contoh soalnya. Bangkitkan bilangan acak dengan menggunakan LCG, M sama dengan 17, A sama dengan 7, B sama dengan 11, dan X0 sama dengan 0. Maka dengan rumus ini bisa kita dapatkan bilangan acaknya, Xn sama dengan 7 Xn minus 1 plus 11 mod 17. Jadi angka-angkanya dari sini ya, diketahui di soal. Lakukan perhitungan X1 7X0 plus 11 mod 17 sama dengan 7.0 plus 11 mod 17 sama dengan 11 mod 17 sama dengan 11. Kemudian kita cari X2. 7X1 plus 11 mod 17 sama dengan 7.11 plus 11 mod 17 sama dengan 88 mod 17 sama dengan 3. Begitu juga kita mencari untuk X3, X4, dan seterusnya. Maka kita dapatkan setelah kita mencari beberapa kali perulangan atau looping, N dan Xn, N 0 sampai 24, hasilnya Xn bisa kita lihat di sini, 0, 11, 3, 15, 14, 7, 9, 6, 2, 8, 16, 4, 5, 12, 10, 13, 10, 0, 11, 3, 15, 14, 7, 9, 6, 2. Kita lihat, pada N sama dengan 16, akan balik ke 0, dan angkanya akan berulang, sama seperti N0 sampai N15. Maka, pada N sama dengan 16, nilai X16 sama dengan X0. Maka bilangan acak berikutnya, X17, X18, dan seterusnya, akan berulang kembali sesuai dengan N0 sampai dengan N15. Untuk minggu depan, kita akan adakan kuis dan juga review beberapa soal mungkin setelah kuis. Dari pertemuan minggu kedua, karena yang pertama masih intro ya, jadi kuisnya dilaksanakan untuk pokok bahasan minggu kedua sampai dengan hari ini, yaitu algoritma dan bilangan bulat. Silahkan untuk contoh-contoh lain dari bilangan bulat, silahkan bisa bersumber dari e-book dan buku ataupun bahan ajar referensi yang sudah tertera di kontrak, dan ada 5 soal pada tugas yang berkaitan dengan algoritma dan bilangan bulat untuk lebih memahami tentang setiap teorema pada bilangan bulat dan juga algoritma. Kira-kira itu saja untuk materi pada pertemuan minggu ini. Silakan belajar mandiri, lebih banyak belajar mandirinya pada pertemuan minggu ini, dan pertemuan minggu depan akan langsung kuis. Untuk teknik kuis, teknis pelaksanaan kuisnya akan saya dan Bu Dini diskusikan terlebih dahulu, dan kemudian akan kami letakkan pada e-learning. Jadi silakan pantau terus e-learning mengenai teknis pelaksanaan kuis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.